skala ukur, ya. Nah, jadi skala ukur di sini adalah untuk suatu fenomena gitu ya, terkait dengan adanya variabel yang punya dimensi ya, terpisah ya. Artinya tidak dapat diberi berdasarkan dimensi itu ya. Jadi fenomena ini disebut dengan fenomena nominal ya. Jadi variabelnya disebut dengan variabel nominal gitu ya. Nah, jadi di sini dengan kata lain, kalau dia namanya variabel nominal gitu ya, itu sifatnya kategori gitu ya. Misal laki-laki dan perempuan itu kategori laki-laki satu ya, perempuan nol. Kota kelahiran Bandung satu, gitu kan, Malang dua, Surabaya tiga, Padang empat. Itu kategorikan disebut dengan skala nominal ya. Status pernikahan menikah ya dikatakan uh, 4 ya, belum nikah 3, duda 2 ya, janda 1 ya. Status pekerjaan PNS 4 gitu ya, wira swasta 3, tentara 2, polisi 1 misalnya. Nah, itu inilah yang disebut dengan skala nominal ya. Nah, jadi kalau skala nominal itu paling rendah ya di antara beberapa jenis skala yang ada, dia yang paling bawah gitu ya. Nah, itu tadi agama misalnya, status pernikahan gitu ya. Nah, ini dikatakan dengan dimensi dari variabel nominal ya. Nah, jadi nominal itu kategorikal sifatnya ya, atau disebut dengan multinominal gitu ya. Artinya di sini bersifat uh, ini ya, tidak dalam bentuk jadi hanya berdasarkan pada kategori gitu ya. Nah, jadi berdasarkan kategori. Udah paham ya kalau nominal. Jadi dimensi di sini bersifat terpisah gitu ya, atau bertingkat sehingga tidak dapat diberi nilai ya. Hingga angka dalam kolom bukan nilai atas dimensi, tetapi merupakan hitungan terhadap subjek yang mendukung dimensi atau variabel ya. Nah, inilah contohnya ya, yang namanya skala nominal. Nah, yang kedua adalah skala ordinal. Nah, ini banyak nanti kalau kalian nyusun skripsi ya, banyak menggunakan skala ordinal. Contoh skala ordinal itu bagaimana? Ya, skala pengukuran yang menyatakan sesuatu lebih dari yang lain, gitu ya. Jadi memberikan nilai peringkat terhadap dimensi variabel yang diukur sehingga menunjukkan suatu urutan penilaian, ya. Nah, jadi skala ordinal itu urutan ya, kata prioritas, gitu ya. Sebutkan peringkat pilihan saudara terhadap wilayah pemasaran jasa di Jawa Timur, gitu ya. Ya, misalnya daerah Pasuruan nomor satu, Lumajang nomor dua, Gersik nomor tiga, 4 Malang ya. Jadi kota Madiun lebih tinggi dibanding dengan kota Pasuruan misalnya. Kenapa? Ya karena misalnya Madiun lebih banyak ini ya pengguna jasanya dibanding dengan Pasuruan. Nah, sehingga bobotnya lebih tinggi Madiun dibanding dengan Pasuruan ya, atau lebih tinggi Malang dengan Lumajang ya, karena Lumajang skala ordinalnya skala 2 gitu ya. Sedangkan skala Malang adalah skala 4. Nah, itu bedanya ya. Ya, dipahami dulu.
Oke ya, baiklah. Ya, jadi udah dipahami lah ya, yang namanya skala ordinal. Berarti nominal yang paling rendah. Yang kedua adalah ordinal ya. Kemudian setelah skala ordinal yang lainnya apa? Yang lainnya adalah skala interval. Nah, jadi nomor 3 skala interval gitu ya. Jadi skala interval menyatakan peringkat jarak ya. Jadi kalau kalian misalnya mau nyusun skripsi gitu kan, uh, maka variabel mana yang lebih bagus digunakan? Saya menyarankan menggunakan skalanya rasio sama skala interval ya. Karena dia skala ordinal tadi skala yang bersifat ini ya urutan. Nah, kalau dia skala interval ya, nah jadi seperti ini menyatakan peringkat dan jarak ya dari konstruk variabel yang diukur. Mencakup konsep kesamaan jarak sehingga jarak antara 9 dan 10 sama dengan jarak 15 dan 16 ya. Jadi nilai skala interval bukan angka nol mutlak ya. Jadi skala Likert di sini 5 titik. Nah, jadi dia skala jadi skala Likert itu jenisnya ya. Jadi bukan apa ya, bukan kategorinya ya. Nah, jadi banyak orang salah kaprah gitu kan kalau deskripsinya dibuat skala Likert. Skalanya apa? Skala Likert Pak. Salah. Ya harusnya dia skala interval gitu ya. Jadi skala Likert itu jenisnya ya, sedangkan skala interval itu adalah apanya tipenya gitu ya. Yang menyatakan peringkat dan jarak konstruk variabel ya yang diukur mencakup konsep kesamaan jarak sehingga jarak antara 9 10 sama dengan jarak 15 dan 16 ya. Nah, paling tinggi adalah skala rasio. Nah, ini. Jadi skala rasio itu menunjukkan peringkat ya. Jadi peringkat jarak dan perbandingan konstruk variabel. Nah, jadi yang dikatakan skala rasio itu haruskah persen? Bukan gitu ya. Jadi selama ini orang menganggap skala rasio itu adalah persen. Misalnya apa? Kenapa dia 50%? Ya karena perbandingan antara 50 dibagi 100, maka 50%. Itulah namanya rasio. Bukan, gitu ya. Jadi skala rasio itu menunjukkan peringkat ya. Bisa peringkat, bisa jarak, ya bisa perbandingan, gitu ya. Misalnya apa? Yang dikatakan dengan skala rasio itu adalah 0 sampai tak terhingga. Nah ya, 0 sampai tak terhingga. Jadi 0, misalnya berapakah jumlah total aset perusahaan, jumlah aset PT Bakri Brothers? Ya, misalnya aset Bakri Brothers itu adalah 20 triliun ya. Maka 20,5 T gitu kan. 20,5 T itu adalah skala rasio ya. Nah, jadi menunjukkan skala rasio itu bukan hanya persen ya, tetapi juga suatu jumlah. Nah, jumlah ya. Jadi jumlah itu dikatakan dengan skala rasio. Jadi nilai pada skala rasio adalah nol mutlak. Nah, ini ya. Jadi angka nol mutlak. 10 adalah 2 kali lebih besar daripada 5. Nah, boleh ya, itu namanya skala rasio. Jadi kalau kita yang paling mana makna rasio yang paling tinggi ya, skala rasio ini yang paling tinggi gitu ya. Jadi kesimpulannya skala rasio menyatakan sesuatu sekian kali besarnya dari yang lain ya. Dan skala interval ini ya kesimpulannya ya. Skala interval menyatakan sesuatu lebih dari yang lain. Sedangkan skala ordinal menyatakan sesuatu lebih dari yang lainnya. Sedangkan skala nominal itu hanya menyatakan kategori aja. Nah, jadi empat skala ini nanti yang banyak digunakan di dalam penyusunan skripsi. Itu ya. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, ya. Satu hal yang perlu saya sampaikan bahwasanya dalam skala ini ada yang nggak bisa digabung. Ya kan biasa kita kan menggunakan tabel operasional variabel gitu ya. Nah, di dalam tabel operasional variabel itu kita ada menggunakan yang namanya skala nominal dengan skala rasio. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Ya, skala nominal dengan skala rasio boleh gabung gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan variabel dalam penelitian itu ada skala rasio, ada skala interval, ada skala nominal, ada skala ordinal. Jawabannya tidak bisa gitu kan. Karena apa? Ya karena skala interval itu menyatakan sesuatu yang sesuatu lebihnya dari yang lain ya. Jadi ada interval ya, interval berlebih. Sedangkan skala ordinal menyatakan sesuatu itu lebih dari yang lain. Jadi biasanya dengan kata lain, skala interval itu banyak digunakan di kuesioner. Ya. Skala ordinal banyak digunakan di kuesioner. Sedangkan skala rasio bukan kuesioner. Artinya, risetnya adalah riset data sekunder, ya, skala rasio.
Nominal juga ya, menggunakan skala data sekunder ya. Nah, skala nominal, skala rasio biasanya data sekunder ya. Kalau dia skala interval dengan skala ordinal, data primer. Nah, jadi skripsinya mau yang mana? Ya, jadi kalau banyak menggunakan misalkan pengaruh penyusunan anggaran, gitu ya, pengaruh partisipasi anggaran. Nah, itu adalah skalanya interval atau skalanya ordinal ya. Nah, instrumen penelitian, ya alat yang digunakan peneliti untuk mengukur fenomena alam dan sosial ya. Untuk urutan penyusunan instrumen penelitian, ya kita harus ada teori. Nah, itulah yang namanya riset kuantitatif ya. Kita turut menguji teori gitu ya. Jadi mengkonfirm keberadaan teori. Apakah teori itu memang relevan ya? Apakah teori itu memang rigid ya? Kokoh gitu kan? Kekokohan teori yang kita uji ya. Nah, jadi kalau penelitian kualitatif ya itu ya melahirkan teori. Jadi berdasarkan teori konsep variabel ya, kemudian dari variabel turunlah dimensi. Dari dimensi turunlah indikator, dari indikator turunlah instrumen ya. Nah, ini. Nah, tata cara menyusun instrumen, perhatikan variabel yang tersurat ya di dalam rumusan masalah. Definisikan variabel tersebut ya dengan mengacu pada pendapat ahli sebagaimana dinyatakan dalam teori ya. Kemudian carilah dimensinya, kemudian carilah indikatornya, lalu formulasikan indikator itu dalam bentuk daftar kalimat pertanyaan atau pertanyaan sebagai instrumen kuesioner ya. Ya, mungkin ada yang mau berdiskusi di sini, silakan pada adik-adik mahasiswa. Ada yang mau bertanya gitu ya? Silakan. Ada? Nah, jadi itu tadi ya. Jadi cara menyusun instrumen di sini ya kalau kita biasanya mau menyusun kuesioner ya. Nah, jadi kita harus mendefinisikan dulu variabel itu mengacu pendapat ahli ya. Jadi variabel itu harus dari teori ya atau dari ahli. Nah, itu. Lalu kita cari dimensinya ya. Lalu kita cari indikatornya. Baru diformulasikan indikator itu dalam bentuk daftar kalimat ya. Nah, jadi misalnya ini ya, sejauh mana pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja karyawan di PT X. Maka definisi motivasinya kita dapatkan dulu. Nah, jadi misalkan definisi motivasi itu dari pendapat buku asing ya, dari e-book ya. Nanti saya mengarahkan kalian jangan definisi itu kita ambil dari penelitian-penelitian terdahulu. Saya menyarankan menggunakan buku yang terbaru ya. Karena buku yang terbaru, literatur yang terbaru 2023 dia mengacu pada pendapat-pendapat yang lama. Jadi katakan aja ya menurut Terry dalam bukunya si A. Tapi kita bukunya buku terbaru. Ya. Kemudian jadi berdasarkan definisi ini, seseorang bertindak untuk melakukan sesuatu ya, karena ada rangsangan yang bisa merupakan pemenuhan kebutuhan ya. Nah ini definisi pengembangan definisinya ya. Kelima, tingkat kebutuhan ini sebagai dimensi dari motivasi ya. Jadi setiap dimensi dicarilah indikatornya. Ini ya. Nah, jadi inilah caranya kita mau menurunkan ya dari variabel ya menjadi dimensi, dari dimensi menjadi indikator, dari indikator menjadi skala. Nah, di sini dia motivasi itu kan variabel ya. Nah, berarti teorinya kita ambil dari teori motivasi. Teori motivasi Heisenberg ya dan sebagainya. Bahwasanya dari teori motivasi menyatakan motivasi itu ada 5, yaitu motivasi untuk kebutuhan ya fisiologis, motivasi kebutuhan keamanan dan rasa aman, dan motivasi kebutuhan sosial, motivasi kebutuhan harga diri, dan motivasi kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kalau dia motivasi kebutuhan fisiologis, dimensinya ini kita dapatkan dari mana? Ya, dari buku-buku gitu kan, dari teori yang ada, dari jurnal yang ada, dari penelitian sebelumnya ya. Penelitian sebelumnya sudah menggunakan variabel ini, dimensinya ini, indikatornya ini, ya. Nah, indikator kebutuhan keamanan misalnya. Apa saja indikatornya? Indikatornya ada 4 ya. Rasa aman terhadap kecelakaan, rasa aman karir, dan rasa aman pemutusan hubungan ya. Oke. Nah, instrumennya ada, kalau ini ada 4 ya, maka kuesionernya ada 5.
Ini kuesionernya ada 4, karena 6 dan 9 ya. Kebutuhan sosial ada 4 juga ya, 10 sampai 13. Kebutuhan harga diri ada 4 juga ya. Kebutuhan aktualisasi ada 4. Nah, ini caranya kita membuat yang namanya tabel operasional variabel ya, dari variabel yang sudah kita ketahui ya. Nah, itu ya. Nah, kuesioner itu ya, jadi di sini mau kebutuhan apa tadi misalnya ya, kebutuhan fisiologi gitu ya, maka kita turunkan jadi kuesioner, inilah dia. Nah, jadi kebutuhan fisiologi itu gaji yang saya terima dapat memenuhi kebutuhan pangan. Jawabannya sangat setujukah, setujukah, netralkah, tidak setujukah, atau sangat tidak setuju. Nah, pilih yang mana? Ya, jadi di sini misalkan respondennya ada 100 orang, 200 lah ya. 200 itu menyatakan di ring sangat setuju dan setuju gitu ya. Ada 1 orang juga yang menyatakan netral ya, bisa aja ya. Nah, jadi inilah instrumen kuesionernya. Dan yang perlu digarisbawahi ya, dalam menyusun kuesioner itu harus ganjil ya, tidak boleh genap. Ya, ganjil itu kan ini dia 5 ya kan. Jadi 5, 4, 3 netral ya, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Nah, 5, 7, 9 boleh ya. Nah, jadi 5, 7, 9 ya. Tapi kalau kita kalau kita misalnya sering menggunakan fasilitas di plaza gitu kan, datang menggunakan pelayanan pelayanan swasta gitu kan, dia dimensinya sampai 9 ya. Nah, sampai 9 ya. Boleh aja sampai 9 ya, yang penting ganjil. Oke? Itu jelas ya? Oke ya. Kemudian jenis pekerjaan yang rawan terjadi kecelakaan kerja. Nah, juga ini ya. Jadi sampailah 11. Nah, jadi seluruh variabel itu ada 16 kan? Ada 20 tadi. Nah, jadi 20 lah ini. Nah, 20 ya. Karena tadi ini 1 sampai 20, ya kan? Maka instrumennya ada 20 pertanyaan ya. 20 pertanyaan ini ya. Kemudian variabel prestasi kerja. Nah, variabel prestasi kerja ini ada misalnya ada 16 instrumen. Nah, berarti kalau dia 16 instrumen berarti 16 pertanyaan. Di mana 16 pertanyaan itu dari 6 dimensi dari variabel prestasi gitu ya. Jadi variabel prestasi punya 6 dimensi. Nah, di mana masing-masing dari dimensi punya beberapa indikator. Dimensi yang pertama indikatornya 3 ya. Dimensi yang kedua indikatornya 2. Dimensi yang ketiga indikatornya 2. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah indikator itu harus jadi indikatornya itu harus, kalau indikatornya 2, instrumennya apakah harus 2? Jawabnya tidak, gitu ya. Artinya di sini kalau indikatornya 2, boleh aja instrumennya 3 ya. Boleh juga instrumennya 2. Kalau instrumennya 1 bagaimana? Nggak bisa. Kenapa? Indikatornya aja udah 2 kan. Kalau udah 2 berarti ini, jadi minimal dari instrumen adalah sebanyak dari indikator, gitu ya. Nah, jadi kalau di sini indikatornya 2 udah pasti instrumennya minimal 2, gitu ya. Kalau udah indikatornya 3 berarti instrumennya minimal 3. Tidak bisa instrumennya 2. Nah, itu perlu harus digarisbawahi. Cukup jelas? Ya, cukup jelas ya. Ya. Nah, jadi ini menjadilah apa ya, kuesioner. Oke. Nah, sampai di sini saya ingin apa ya, menugaskan pada mahasiswa, coba dibuat 5 apa ya, 5 variabel ya. Dari 5 variabel itu ya, yang rencana skripsinya gitu ya, buatlah operasional variabelnya. Jadi misalnya variabel prestasi gitu ya. Dimensinya apa ya, indikatornya apa, instrumennya apa. Lalu susunlah kuesionernya ya. Dan baru nanti turun kalau dia penyusunan kuesioner kita menggunakan Google Form gitu ya, atau Survey Monkey boleh aja gitu ya. Nah, jadi kalau dulu kan kuesioner itu dia harus dikasih sama orang ya. Kalau sekarang kan udah
sistemnya main WhatsApp gitu ya. Kirim-kirim WA, tolong isi Pak, tolong isi Pak, tolong isi gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya menugaskan ya menjadi PR yang masing-masing orang adalah buatlah 5 variabel ya. 5 variabel yang merupakan riset data primer ya kan. Riset data primer, tentukanlah variabelnya, dimensinya, indikatornya dan instrumennya. Oke, cukup jelas? Nah, ini sebagai latihan ya. Nah, instrumennya ini. Nah, jadi kalau ada satu variabel itu dimensinya ada 6, ya, indikatornya ada banyak, ya kan, maka instrumen ada 16 ya. Buatlah 16 pertanyaan dalam satu kuesioner. Ya. Baik, kalau demikian itu saja lah ya dulu perkuliahannya dan tugasnya ya. Nanti kalau banyak-banyak juga bingung nanti ya. Ya. Ya, baik. Saya kira itu saja perkuliahan kita di pagi hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Kalau misalnya di salah satu indikator kita bikin 2 pertanyaan itu boleh, Pak? di salah satu indikator kita bikin 2 pertanyaan. Artinya indikator itu 2, maka pertanyaannya minimal 2. Ya, Berarti kalau misalnya indikatornya 2, pertanyaannya lebih dari itu nggak masalah boleh. ya, Pak? Boleh. Yang nggak boleh itu indikatornya 2, pertanyaannya 1. Nah, itu udah jelas berarti kita nggak menurunkan indikator itu menjadi bobot pertanyaan. Kalau indikatornya 2, pertanyaannya hanya 1. Berarti ada pertanyaan yang tidak mencerminkan indikator. Ada indikator yang tidak disurvei. Nah, itu ya. Ya, baik, ada lagi? Silakan. Ada lagi? Nah, jadi itu ya. Nah, kalau bisa pun yang terkait dengan rencana skripsinya ya, variabel itu. Ya, jadi semakin apa deh mudah nantinya menyusun skripsinya. Itu tujuan dari perkuliahan ini ya. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu tadi nanti absennya tolong diisi ya dan juga diisi materi perkuliahan kita hari ini ya kepada Prodi ya. Penting ya. Oh iya, Pak. Baik. Izin bertanya lagi, Pak. Itu Ya, variabelnya minimal berapa, Pak? Kalau boleh tahu. 5. Variabelnya 5 ya? minimal 5. Terima Ya, kasih, Pak. terima kasih. Ya, ada lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada, saya kira itu saja perkuliahan kita di hari ini dan kita lanjutkan minggu depan ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Nah, Bapak izin Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, untuk itu boleh meninggalkan ruangan ya. Terima kasih.